Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada. MK bahkan menegaskan syarat umur batas usia harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah oleh KPU. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara syarat batas usia minimal calon kepala daerah. MK berdalih, jika permohonan pemohon dikabulkan, akan memberi pemaknaan baru yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. MK menegaskan, jika KPU tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah, maka calon kepala daerah yang dimaksud berpotensi dinyatakan tidak sah oleh mahkamah jika nantinya digugat. Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya Undang-Undang 22/2014 sampai dengan Undang-Undang 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batas usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bahagian dari kebijakan pembentuk undang-undang. Persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua persyaratan dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang 10/2016 harus dipenuhi pada tahap pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan aku, ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf E Undang-Undang 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Selain syarat batas usia calon kepala daerah, MK juga mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD kini bisa mengusung kandidat kepala daerah. MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap. Permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 Mahfud MD merespons putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Mahfud menilai keputusan MK terkait ambang batas adalah putusan yang demokratis. Putusan ini berkesesuaian dengan prinsip keadilan. Nah, itu kalau memang calon perseorangan itu boleh 6% misalnya ya, atau boleh 10%, maka partai politik dan gabungannya juga boleh dong 10%, karena dia lebih real. Sedangkan yang 10% perorangan ini terkadang tidak jelas juga, dia sudah milih parpol, jadi menyerahkan KTP-nya ke orang, kan jadi rancu. Oleh sebab itu menurut saya parpol itu disejajarkan dengan calon perorangan persyaratannya, dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi soal putusan MK terkait syarat pilkada. Doli menilai putusan MK bisa mengubah peta politik di seluruh wilayah termasuk Jakarta. Parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus harus duduk bersama untuk mengatur kembali strategi. Merubah dari perspektif politik pasti akan merubah konstelasi politik. Tapi persoalannya apakah dalam 7 hari yang sisa ini akan baik atau tidak gitu ya. Makanya nanti akan kita pelajari. Dan memang kami sudah jadwalkan hari Senin. Pasca putusan MK hari ini, Balik DPR menggelar rapat bersama pemerintah membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Kita pantau jalannya rapat di gedung DPR RI, sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Nanda, hingga saat ini ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Pilkada dan ada kesan mendadak rapat DPR ini dilakukan antara DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Lalu seperti apa prosesnya saat ini? Selamat siang Junior dan juga saudara, tampaknya demikian beberapa pihak juga beranggapan seperti itu, kesan dadakan.
Dan kalau kami mengutip tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi, kami temui tadi pagi sebelum akhirnya rapat bersama ini dimulai. Ia pun menampik sebenarnya ini tidak dadakan, Juno dan juga saudara. Ia pun menjelaskan sejarah terkait akhirnya RUU Pilkada ini kembali dibahas di DPR hari ini bersama dengan pemerintah. Namun lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan. Saya ingin lebih dulu menyampaikan bahwa hari ini sudah masuk ke rangkaian tadi dibuka oleh rapat bersama pemerintah dan juga DPR dihadiri oleh beberapa pihak, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga ada Menkumham, tadi ada Supratman Andi Aktas yang juga hadir. Nah, yang menarik tadi kami sempat mewawancarai Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan bahwa tadi ia memberikan beberapa dim baru, setidaknya ada kurang lebih 30 dim baru terkait dengan RUU Pilkada. Dan lebih lengkapnya berikut adalah penuturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan hal tersebut. Revisi undang-undang ini sendiri, Pilkada, sebetulnya ini adalah bukan hal yang baru, tapi inisiatif dari DPR RI yang mengirimkan surat oleh Ketua DPR RI kepada pemerintah, CQ Presiden, tanggal 21 November 2023. Kemudian ada beberapa usulan-usulan revisi saat itu. Pemerintah kemudian menunjuk 3 menteri. Menteri itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP. Dan saat itu kita sedang menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496, yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan ada 30 usulan baru dari DPR RI. Nah, Juno, ini selaras dengan apa yang tadi kami kutip dari Ahmad Baidowi. Sejarah yang tadi saya sampaikan adalah mengingat ini adalah usulan inisiatif DPR yang sebenarnya dikeluarkan November 2023, terhalang pemilu 2024, akhirnya melihat momen yang dinilai pas, kemudian akan dibahas lagi sekarang yang memang momennya bertepatan sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas atau threshold ini. Nah, sekarang situasinya tadi sudah dibentuk untuk panitia kerja, kemudian diskors terlebih dahulu, akan dilanjutkan pada pukul 1 siang nanti, yakni rapat panja, yang ini sifatnya masih kita lihat dan tunggu sebenarnya apakah ini tertutup ataupun terbuka. Namun kalau kami mengutip beberapa poin, hal yang disampaikan kembali oleh Ahmad Baidowi, yang terpenting sebenarnya untuk saat ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, terkait dengan mundurnya ambang batas ini adalah satu, yakni putusan Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas ini dinilai akan diharmonisasikan, kemudian akan diakomodir putusan ini, yang dimana poin pentingnya adalah untuk membahas partai non-parlemen dalam putusan tersebut ini dapat maju meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Nah, ini yang dirasa harus digodok secara detail seperti apa, kemudian hasilnya nanti akan diserahkan ke KPU dengan aturan PKPU. Jadi ini yang paling penting yang tadi Ahmad Baidowi sampaikan adalah terkait dengan partai non-parlemen kini bisa mengusulkan kandidat meski tidak memiliki kursi di DPRD. Nah, ada beberapa hal tadi juga kami tanyakan, apakah ini berpotensi akan adanya dalam tanda kutip anulir begitu ya, meskipun kita tahu putusan Mahkamah Konstitusi kemarin bersifat final dan mengikat dan juga tidak ada klausal tambahan terkait dengan hal tersebut. Ia tidak memberikan jawaban secara gamblang ataupun jelas, namun ia menuturkan bahwa tidak akan mengganggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah sifat final dan juga mengikat. Yang ia sampaikan adalah untuk lebih detailnya lagi membahas bagaimana sebenarnya dari hasil putusan itu kemudian ini akan dibuat lagi aturan-aturannya secara turunannya ke bawah seperti apa,
dan ini bisa merata, tidak hanya di Pilkada Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Nah, Juno dan juga saudara, terkait dengan putusan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yakni sebagai informasi putusan MK kemarin adalah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Kita akan menampilkan grafisnya untuk Anda terkait dengan detailnya seperti apa. Dalam putusannya, saudara, MK mengubah syarat putusan Pilkada, Pilgub, dan Wali Kota. Untuk pemilihan gubernur, DPT 2 juta kurang minimal 10% suara sah. Untuk DPT 2-6 juta dengan 8,5% suara sah. Kemudian untuk DPT 6-12 juta sebesar 7,5% suara sah. Dan juga DPT lebih dari 12 juta yakni di 6,5% suara sah. Sementara syarat ambang batas calon kepala daerah, bupati, wali kota untuk DPT 250.000 kurang 10% suara sah. DPT 250 sampai 500.000 yakni di 8,5% suara sah. DPT 500.000 hingga 1 juta yakni di 7,5% suara sah. Hingga DPT lebih dari 1 juta di 6,5% suara sah. Ini, Juno, lagi-lagi yang akan dibahas dalam rapat hari ini. Seperti apa mekanisme dan juga DPT-DPT-nya? Seperti apa sebenarnya hasil putusan kemarin sehingga adanya angka-angka tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi saya sampaikan kita akan menunggu bagaimana perkembangan yang akan digodok di dalam terkait dengan RUU Pilkada. Apakah ini benar akan mengakomodir, mengharmonisasikan putusan MK ataupun sebaliknya? Kita akan lihat dan tunggu dan kita akan informasikan selengkapnya untuk Anda. Juno, sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari Gedung DPR RI Jakarta. Lalu kita akan membahas dampak dari putusan MK. Kita terhubung dengan pengajar pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat siang, Mbak Titi, sehat selalu? Selamat siang, Mas Juno. Alhamdulillah sehat ya. Juga untuk kita semua. Baik, Mbak Titi, ini sebelum kita membahas terkait dengan putusan MK yang final dan mengikat, ini ada upaya juga di DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Bagaimana Anda melihat proses di DPR ini, dan tadi juga kita akan membahas terkait dengan apakah ini mengharmonisasi atas putusan MK atau sebaliknya? Iya, jadi kalau kita ikuti perjalanan RUU Pilkada ini merupakan agenda lama DPR yang sudah dimulai sejak 2023. Di mana pada bulan November 2023 itu disahkan RUU Pilkada ini sebagai RUU inisiatif DPR. Pada waktu itu tujuannya adalah hendak memajukan Pilkada yang semula di bulan November 2024 menjadi ke bulan September 2024. Kenapa ingin dimajukan? Ada banyak faktor, antara lain yang kalau kami bisa baca pada waktu itu, karena anggota DPR hasil pemilu 2024, kalau pilkadanya di bulan September 2024, maka dia kalaupun kalah tetap bisa dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober 2024. Karena mengapa? Karena ada persyaratan di Undang-Undang Pilkada bahwa anggota DPR itu harus mengundurkan diri kalau dia maju di pilkada. Jadi kalau pilkadanya September, dia kalah sekalipun kursinya tidak akan lepas yang dia dapat di 2024 karena dia baru dilantik 1 Oktober begitu. Tapi kan kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 12 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 dan putusan nomor 27 tahun 2024 yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi mengatakan pilkada tidak boleh diubah jadwal keserentakannya selain dari yang sudah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang Pilkada, yaitu di bulan November 2024. Nah, dua putusan MK itu melandaikan perubahan atau revisi terbatas Undang-Undang Pilkada ini. Makanya kan kemudian di bulan November 2023 dia menjadi RUU inisiatif yang disahkan di paripurna, tapi kehilangan gregetnya begitu ya, karena pilkada harus jalan tetap di November 2024 dan KPU pun sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak 2024. Nah, kalaupun kemudian RUU ini misalnya bergulir terus, hari ini ada pembahasan di Balik, pertanyaan mendasarnya apa materi yang akan dilanjutkan pembahasannya. Kalau kita baca naskah yang disahkan pada saat paripurna sebagai RUU inisiatif ya, jadi baru inisiatif, belum pembahasan bersama, pada waktu itu antara lain ingin mensinkronkan beberapa nomenklatur dan pengaturan terkait persyaratan calon yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya soal peristilahan
Panwas pemilihan menjadi Bawaslu kalau tingkatnya adalah pengawas yang permanen karena ada putusan MK nomor 48 tahun 2019 yang mengatur soal itu. Kemudian juga soal persyaratan mantan terpidana yang maju pilkada serta merespon putusan nomor 85 tahun 2022 di mana penyelesaian perselisihan hasil pilkada itu diselesaikan tetap oleh Mahkamah Konstitusi bukan oleh Badan Peradilan Khusus karena tidak lagi ada perbedaan antara rezim pilkada dan pemilu. Jadi dalam konteks itu kalau menyelaraskan dengan putusan MK betul-betul menyelaraskan, dia tentu relevan begitu ya, tapi pertanyaannya waktunya cukup atau tidak. Karena membuat undang-undang itu bukan hanya soal maunya DPR dan pemerintah, tapi juga wajib ada partisipasi masyarakat yang bermakna. Nah, memang sekarang ada 2 dan beberapa putusan MK lain yang berkaitan dengan pengujian undang-undang pilkada. Contoh soal syarat usia ya, penentuannya kapan, lalu kemudian threshold atau ambang batas untuk mencalonkan terkait perolehan suara minimal dan juga soal kebolehan kampanye di kampus. Jadi kalau pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR ingin melanjutkan, maka tidak boleh dan tidak lain tidak lain dan tidak bukan begitu ya, itu harus 100% mengakomodir putusan MK. Tidak ada agenda untuk kemudian menyimpangi apalagi mengurangi dan mendistorsi isi putusan MK. Lagi pula kalau kita bicara putusan MK sebenarnya dengan tindak lanjut melalui peraturan KPU saja itu sudah cukup mengingat waktunya yang sudah semakin mepet. Jadi kalau kemudian ada upaya-upaya misalnya melakukan perubahan, melanjutkan perubahan dengan memberi tafsir atau interpretasi yang tidak sejalan dengan putusan MK, maka itu akan menjadi sumber kekacauan dan turbulensi baru bagi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang akan sangat merugikan dan destruktif ya terhadap segala proses yang kita sudah lalui, Mas Juno. Ya, tapi begini Mbak, apakah ini ada potensi untuk menggagalkan dari putusan MK karena kita ketahui bahwa misalnya DPR berpendapat bahwa ini adalah open legal policy dan akhirnya ada sesuatu syarat-syarat tadi putusan MK terkait dengan ambang batas ataupun juga syarat usia. Seperti itu ada upaya-upaya seperti itu Mbak Titi? Iya, selentingannya ada, tapi kan selentingan itu akan terkonfirmasi dari proses hari ini yang berlangsung. Jadi harapan kita adalah jangan sampai kemudian selentingan itu menjadi nyata. Sebab tidak ada saya kira pandangan publik ya, ada tidak pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa putusan MK ini tidak pro demokrasi. Ini aura dan suasananya berbeda sekali dengan contoh putusan 90. Hampir semua liputan, catatan, komentar itu positif. Karena seolah-olah publik itu mendapatkan harapan baru, keragaman pilihan politik, dan ini menguntungkan semua partai. Misalnya ada narasi bahwa putusan MK itu menguntungkan PDIP di Jakarta. Betul, karena PDIP jadi bisa mengusung sendiri. Tapi bukan hanya PDIP, PKS juga bisa, Golkar bisa, Partai Amanat Nasional bisa, dan seterusnya. Di Banten, Golkar jadi bisa mengusung kader terbaiknya kalau mau, misalnya Ibu Airin Rahmidiani begitu ya. Jadi dalam konteks open legal policy, kita harus kembalikan kepada koridor. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, putusan MK itu adalah final dan mengikat. Dia berlaku serta-merta dan mengikat semua pihak atau erga omnes. Jadi kita memang dituntut untuk patuh berkonstitusi. Sama seperti partai-partai meminta kita patuh berkonstitusi mengikuti putusan 90. Jadi dalam hal ini, kalau saya lihat ya, kalau mengikuti ini kerangka waktu nih, ini kita sudah di bulan Agustus, sedangkan pendaftaran calon 27 sampai 29 Agustus. Jadi lebih baik fokus kepada perubahan pada aspek teknis yaitu administratif melalui peraturan KPU, tidak usah melalui undang-undang. Nanti selesai pilkada, baru evaluasi, benahi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, dan kami merekomendasikan pengaturan pemilu dan pilkada itu dilakukan dalam satu naskah saja, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum, karena rezim pilkada dan pemilu adalah sama begitu. Jadi tidak sekarang nih, supaya tidak blunder dan menimbulkan kecurigaan yang bisa destruktif dan juga kontraproduktif bagi persiapan penyelenggaraan pilkada kita, Mas Juno. Ya Mbak Titi, terakhir untuk saat ini berarti pandangan Anda adanya penolakan terhadap gugatan yang ada oleh putusan MK ini terkait dengan ambang batas dan juga syarat batas usia ini sangat baik bagi demokrasi, dan apa saja poin penting agar terjadinya dalam proses pilkada ke depan ini tidak menimbulkan polemik yang berkelanjutan di masyarakat? Ya, tentu saja soal keberlakuan. Putusan MK ini sangat terang benderang, itu berlakunya untuk 2024.
Karena kalau dia ingin menunda, itu dia sebutkan dengan spesifik di dalam amar putusan. Contohnya di putusan soal ambang batas parlemen yang kami mohonkan dari Perludem, itu kan disebut oleh MK diberlakukan 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya. Karena putusan MK serta merta berlaku, final dan mengikat, maka ketika diketok palu saat itu juga dia berlaku. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bisa diberlakukan di 2029, itulah yang memperkeruh suasana. Jadi yang kita harus ikuti adalah konsistensi. Kalau putusan 90 yang diketok 3 hari sebelum pendaftaran calon, itu semua diminta untuk patuh. Apalagi putusan ini yang menyasar inklusivitas pencalonan dari semua partai politik semua diuntungkan, mungkin di satu daerah dia merasa rugi, tapi di daerah lain 37 pilkada gubernur, 508 pilkada kabupaten kota, semua pasti akan mendapatkan untungnya. Dan supaya tidak kemudian ekses kecurigaan, spekulasi itu berlanjut, sebaiknya revisi Undang-Undang Pilkada ini dihentikan saja. Jadi kita fokus pada tindak lanjut putusan MK melalui perubahan peraturan KPU dan perubahan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu setelah rampung Pilkada sehingga kita holistik, sempurna, dan menyeluruh di dalam melakukan perbaikan pengaturan Pilkada dan Pemilu kita, Mas Juno. Baik, kita harapkan bagaimana proses nanti di DPR juga turut mengikuti apa yang menjadi putusan MK dan menghormati bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Terima kasih Mbak Titi Anggreni, dosen pengajar hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.